Nah, selanjutnya kita masuk ke tim perumus untuk memberikan atau membacakan hasil rumusannya kepada tim perumus. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang para narasumber yang kami muliakan, kemudian bapak dinas terkait dari kabupaten kota, kami dari tim perumus akan membacakan rumusan diskusi terbuka konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir Aceh yang dilaksanakan pada hari ini 22 Februari 2022. Dari berbagai narasumber tadi sudah kami simpulkan ada hal-hal penting yang kita harus sampaikan di sini dan nanti juga akan ditindaklanjuti pada kegiatan yang lebih khusus lagi. Rumusan ini terdiri dari latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum, kemudian dilanjutkan dengan konsep penanggulangan banjir, kemudian kebijakan dalam penanggulangan banjir, dan akhirnya rekomendasi serta tindak lanjut. Nah, pada latar belakang ini disampaikan beberapa hal apa yang dimaksud dengan banjir sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 bahwa banjir itu adalah suatu peristiwa sungai yang melebihi palung, kemudian ada kecenderungan frekuensi banjir ini meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya melanda di bagian hilir das, tetapi juga sudah melanda di bagian hulu das. Hal ini tentunya upaya penanganannya sudah dilakukan, tapi masih belum optimal. Kemudian dampak kerugian yang ditimbulkan banjir ini ada secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa faktor penyebab banjir tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, ada berkaitan dengan anomali curah hujan akibat dari perubahan iklim, kemudian konfigurasi landscape, menurunnya daerah resapan, kemudian galian C yang overeksploitatif, kemudian yang penting lagi adalah berkurangnya areal tutupan lahan di hulu das akibat illegal logging, kemudian penyumbatan aliran sungai. Driven faktor atau faktor pemicu dapat disebabkan oleh belum terintegrasinya penanganan banjir, multisektor, multi-stakeholder, multidisiplin ilmu, dan lintas wilayah administrasi. Demikian juga dengan praktek budidaya yang belum dilaksanakan mengikuti kaidah konservasi terhadap air yang baik, dan belum dilakukannya identifikasi dan analisis terhadap kejadian dampak, penyebab, dan upaya penanggulangan banjir di Aceh secara menyeluruh dan holistik, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap penataan tata ruang. Selanjutnya, penanganan banjir secara struktural dengan pembuatan tanggul itu hanya menciptakan rasa aman yang salah, yaitu a false sense of security, karena hanya bersifat sementara dan belum dapat diandalkan untuk selamanya. Penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai sering gagal karena sungai memiliki sifat alamiah yang dalam tanda petik memberontak jika diluruskan. Penanganan banjir secara non-struktural masih parsial, sehingga belum dapat membangkitkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, penanganan banjir memerlukan perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi yang harus dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkesinambungan, berbasis daerah aliran sungai dan wilayah sungai. Kemudian ada dasar hukum, paling tidak ada 3. Yang pertama, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian terakhir Undang-Undang nomor 41 tahun 1999. Yang pada intinya adalah bagaimana upaya kita untuk bisa mengamankan minimal 30% dari luas wilayah itu merupakan daerah hutan yang harus dilindungi berbasis daerah aliran sungai. Kemudian paling tidak ada 3 konsep penanggulangan banjir yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Secara filosofis sederhana adalah memindahkan banjir, memindahkan masyarakat, dan hidup harmonis dengan banjir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menahan air,
meresapkan air hujan ke dalam tanah dan mengalirkan air secara cepat ke muara atau ke laut. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara perbaikan dan pengaturan sistem sungai dan membangun bangunan pengendali banjir. Konsep penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan secara pragmatis dalam jangka pendek yang hanya berpikiran untuk meninggikan tanggul, sementara penutupan lahan di hulu tidak dijaga. Bantaran dan kolam retensi dijadikan pemukiman, budaya bersahabat dengan alam dilupakan. Konsep penanggulangan banjir perlu penanganan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan dengan sabar. Kebijakan dalam penanggulangan banjir yang pertama adalah bagaimana upaya kita untuk menerapkan rencana tata ruang dan pengelolaan hutan ditetapkan paling tidak 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran proporsional perlu diacu oleh dokumen perencanaan di dalam RPJP, RPJMD, dan Renstra dinas terkait. Kemudian menjadikan pola PSDA dan rencana induk atau master plan PSDA sebagai acuan dalam penyusunan RT/RW Aceh, Kabupaten Kota, dan RPJP Aceh, Kabupaten Kota yang terkait dengan kegiatan strategis pengelolaan banjir. Kemudian kebijakan lintas sektor dan kontribusi masing-masing sektor untuk mengendalikan banjir secara terpadu, termasuk peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan banjir perlu segera disusun. Kemudian kebijakan pengendalian banjir perlu dilakukan secara komprehensif, integrated, dan sustainable yang dikenal sebagai Aceh Integrated Flood Management dan One River One Management. Kemudian peran perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung kebijakan Quarto Helix dalam penanggulangan banjir perlu diimplementasikan dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Rekomendasi, ada paling tidak 8 rekomendasi dalam perencanaan. Pertama, perlu memetakan permasalahan masing-masing DAS, merujuk kepada pola PSDA masing-masing wilayah sungai. Perlu pendataan penanganan yang sudah dilakukan untuk penanganan banjir secara struktural dan non-struktural, menyusun pola SDA dan rencana induk PSDA dalam bentuk kegiatan strategis yang dapat diimplementasikan dengan dukungan berbagai sumber dana seperti dana desa, APBK, APBA, APBN, dan pihak lain yang tidak mengikat. Aceh Integrated Flood Management perlu diterjemahkan secara lebih spesifik dalam bentuk kegiatan strategis yang dapat diimplementasikan untuk pengendalian banjir di Aceh. Penanganan banjir dari hulu ke hilir secara terpadu dengan melibatkan stakeholder dari berbagai sektor. Kemudian melakukan konservasi pada das-das kritis perlu ditangani dan melindungi das-das yang masih lestari atau perlu dipertahankan. Kemudian menginventarisir data yang akurat terkait kerusakan masing-masing das sebagai pedoman perencanaan yang matang dan komprehensif. Kemudian melakukan kajian terhadap penanggulangan banjir secara terpadu untuk kasus-kasus spesifik untuk model penanganan banjir berbasis DAS di wilayah Barat Selatan, Utara Timur, dan Tengah Aceh. Dari sisi implementasi, tentunya perlu dilakukan implementasi secara struktural dalam pengendalian banjir, dapat dilakukan dengan pembangunan waduk, dam, bendungan, bendung, tanggul, sumur resapan, rora, serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis kearifan lokal yang dilakukan secara terintegrasi. Kemudian implementasi non-struktural dapat dilakukan dengan meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan, menyusun regulasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas administrasi, pembentukan desa tangguh bencana, termasuk mengimplementasikan konsep ekohidrolik secara terintegrasi. Kemudian menyusun action plan jangka pendek, menengah, dan panjang oleh masing-masing instansi terkait dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring secara terpadu kegiatan penanggulangan banjir berbasis daerah aliran sungai. Kemudian melibatkan masyarakat untuk melakukan pembersihan saluran drainase atau bangunan pengendalian banjir lainnya yang tersumbat secara kontinu. Dalam hal monitoring dan evaluasi, perlu menerapkan sistem early warning untuk deteksi dini banjir di semua DAS, mengawal agar perubahan penggunaan lahan tidak terjadi secara signifikan yang dapat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap land use agar tetap sesuai RT/RW, melakukan monitoring dan evaluasi kejadian bencana banjir secara periodik berbasis Geographic Information System,
kemudian meningkatkan pengawalan terhadap kepatuhan terhadap implementasi RTRW, termasuk menerapkan punishment dan reward. Perlu mengaktifkan SISDA, Sistem Informasi Sumber Daya Air, kemudian perlu pengendalian sedimen baik di hulu maupun hilir dengan membangun bangunan pengendali sedimen. Terakhir, tidak lanjut, tidak hanya sebatas di sini saja, kita harus melakukan tindak lanjut, yaitu melakukan diskusi lebih lanjut secara spesifik untuk penanggulangan banjir secara menyeluruh yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Narasumber, Dr. Wesley, Dr. Sahrul, Insinyur Abu Sutian, Bapak Ade Surya, Prof. Ajmeri, Bapak Ahmad Salihin, TM Julfikar, dan Dr. Cut Azizah, serta Bapak Nazarudin. Tim perumus, Bapak Mawardi sebagai ketua, yang lainnya termasuk saya anggota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari tim perumus. Hasil rumusan pada hari ini nantinya akan kita print, akan kita cetak untuk ditandatangani oleh semua tim perumus dan semua narasumber. Nanti kita format lagi dalam bentuk yang lebih rapi, baru nanti kami akan datangi kembali untuk minta tanda tangannya. Kalian dengan tanda tangan lainnya. Itu yang senang. Oke. Saya atas nama IKASI, pengurus IKASI, Sekretaris Umum di sini, menyampaikan salam dari Pak Junaidi bahwa beliau tidak bisa kembali ke ruangan untuk duduk bersama-sama kita di sini. Selanjutnya, dengan demikian selesailah acara diskusi terbuka konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir Aceh yang kita hadiri dari jam 8.30 tadi pagi secara bersama-sama. Sekali lagi saya dari pengurus edukasi dan panitia tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Bapak Ibu tim perumus, kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang telah berhadir dari seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, dari Aceh Barat Daya, dan juga dari Aceh Timur. Juga di Zoom ada hadir dari banyak dari Kabupaten Aceh PD dan lain-lainnya. Juga terutama kepada Bapak D. Iskandar, Teknik Sipil 83 yang sekarang menjabat sebagai Irjen Kementerian PUPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.